Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liverpool dalam kondisi krisis gelandang setelah Thiago Alcantara cedera hamstring. Thiago diperkirakan harus absen selama 6 pekan akibat cederanya itu. Meski bakalan tanpa Thiago dalam beberapa laga ke depan, The Reds diminta jangan gegabah mencari pengganti Thiago saat ini. Ex-back Liverpool Jamie Carragher sepakat dengan Jurgen Klopp yang akan maksimalkan pemain yang ada. Liverpool menurut Carragher harus tetap tenang dalam mengambil keputusan terkait solusi untuk absennya Thiago Alcantara. Dikutip Sky Sport, PSG menyaingi Chelsea dalam perburuan Wesley Fofana. Kepindahan menuju Le Parisien tak pelak bakal menjadi kesempatan yang menarik buat Fofana. Pasalnya, ia berpeluang menjadi rekan setim trio bintang PSG. Fofana juga diharapkan dapat menyegarkan opsi di lini pertahanan Le Parisien. Di sisi lain, keikutsertaan PSG dalam perburuan tanda tangan Wesley Fofana bisa menjadi pukulan bagi Chelsea. Sebabnya, tim asuhan Thomas Tuchel sudah pernah tertikung klub lain kala mengejar Jules Koundé di bursa transfer. Mantan bek tangguh Manchester United, Rio Ferdinand menyatakan setan merah tidak perlu melepas Cristiano Ronaldo saat ini. Pria bertubuh jangkung itu menilai mantan klubnya harus menahan CR7 mengingat jumlah gol yang dicetaknya musim lalu dan tidak ada pemain lain yang menyamakan torehannya tersebut di dalam tim. Ferdinand menyebut Ronaldo kembali ke klub dengan kondisi lebih bugar dibandingkan pemain lain. Masalahnya adalah CR7 telat ikut pramusim klub, tapi secara fisik kemampuan Ronaldo, lanjut Ferdinand, tidak perlu diragukan. Barcelona masih kesulitan daftarkan pemain baru mereka di bursa transfer musim panas ini. Hal ini karena Barca alami pembengkakan terkait pengeluaran gaji dan harus mengurangi gaji para pemain atau bahkan menjual para pemain kunci. Situasi keuangan yang sulit di Barcelona sudah dimengerti oleh para pemainnya. Itu sebabnya Kapten Sergio Busquets bersedia membantu dengan menangguhkan sebagian gajinya. Pelatih AS Roma Jose Mourinho yang terkesan dengan Paulo Dybala menyematkan panggilan khusus untuk penggawa anyarnya itu. Semenjak kedatangan Dybala ke Roma, sang juru taktik bukan dikabarkan menghabiskan banyak waktu atau mengenal penggawa timnas Argentina itu dengan baik. Mo disebut kagum dengan kualitas permainan dan attitude yang dimiliki oleh Dybala. Bahkan, dia memberikan panggilan kesayangan untuk atakante anyarnya itu, yakni Paulinho. Football Italia melaporkan Fiorentina siap membuat tawaran awal untuk mengontrak Giovanni Lo Celso dari Tottenham. Gelandang Argentina itu bukan bagian dari rencana Antonio Conte dan diperkirakan akan pergi musim panas ini. Banyak klub di seluruh Eropa telah dikaitkan dengan pemain 26 tahun itu, tetapi Fiorentina selangkah lebih maju untuk dapatkan tanda tangannya. La Viola siap menawarkan 2 juta euro untuk pinjaman pemain hingga akhir musim, ditambah opsi untuk membeli sekitar 20 juta euro. Robert Lewandowski menjelaskan bahwa istrinya, Anna, berpengaruh besar dalam mengambil keputusan untuk datang ke Spanyol. Selain itu, Lewandowski mengungkapkan bahwa kerjasamanya dengan Pep Guardiola di Bayern Munchen secara tidak langsung mempengaruhi keputusan untuk berlabuh di Camp Nou. Filosofi dan gaya Guardiola dalam merawat dan mengelola tim seperti membawa Barcelona ke Bayern Munchen, kata Robert Lewandowski. Georginio Wijnaldum menyongsong musim 2022-2023 dengan berseragam AS Roma. Pemain Liverpool dan ex-rekan setim Mohamed Salah jadi orang yang membuatnya yakin pindah dari PSG. Pasalnya, Wijnaldum pernah satu tim bareng Salah di Liverpool dan kebetulan Salah juga pernah bermain di AS Roma. Jadi, Salah tahu banyak soal AS Roma dan Wijnaldum puas dengan jabatan Salah. Bahkan, rekannya di PSG Achraf Hakimi yang hanya bermain di Inter Milan dimintai keterangannya. Timnas Brasil merilis jersey utama yang akan digunakan di Piala Dunia 2022 Qatar. Seragam Timnas Brasil yang dikeluarkan oleh Nike terinspirasi oleh Jaguar yang perkasa. Dilansir Goal, jersey baru Timnas Brasil terjual habis dalam waktu 1 jam setelah dirilis ke publik. Jika dilihat lebih dekat, jersey Timnas Brasil sendiri berbintik-bintik dengan pola cetakan yang tidak biasa, terinspirasi oleh bulu jaguar spesies kucing terbesar di Amerika.
Valencia kepincut pada Bryan Gil. Pemain Andalusia itu bergabung dengan Tottenham dari Sevilla pada musim panas 2021, tetapi gagal membuat banyak perubahan di London Utara. Ia hanya tampil 20 laga untuk klub Liga Premier dan nyumbang 1 assist. Akan tetapi, pamornya masih cukup tinggi di Spanyol. Bryan Gil sendiri di paruh kedua musim lalu bermain di Valencia dengan status pinjaman dari Tottenham. Kini, Valencia kembali tertarik meminang sang pemain meski harus bersaing dengan Real Sociedad. Real Madrid juara Piala Super Eropa usai mengalahkan Eintracht Frankfurt dalam pertandingan di Helsingin Olympiastadion Helsinki, Kamis 11 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Los Blancos menang 2-0. David Alaba membuka keunggulan Madrid di babak pertama. Madrid kemudian memantapkan kemenangannya lewat gol Karim Benzema di paruh kedua. Karim Benzema baru saja membawa Madrid menjuarai Piala Super Eropa 2022. Satu gol yang dicetak Benzema membuatnya melewati Raul Gonzalez dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid. Kini, Benzema berada di peringkat kedua dengan koleksi 324 gol, unggul sebiji gol atas Raul di urutan ketiga. Sedangkan Cristiano Ronaldo masih nyaman di puncak lewat catatan 451 gol untuk El Real. Kebiasaan membuka Piala Dunia dengan pertandingan dari tuan rumah membuat panitia Piala Dunia 2022 berencana memajukan acara pembukaan sehingga akan berlangsung lebih awal, bahkan maju 1 hari dari rencana semula. Menurut jadwal awal, Piala Dunia akan dimulai pada 21 November 2022. Jadwal saat ini sebelum tuan rumah Qatar bertanding, laga Belanda versus Senegal dan Inggris versus Iran akan terlebih dahulu dilaksanakan atas pertimbangan tradisi yang telah ada di Piala Dunia. Akhirnya, laga yang sebelumnya serentak dimulai pada tanggal 21 November akan digeser pada 20 November. Pada tanggal 20 November nanti, tuan rumah Qatar akan memulai pertandingan pertama mereka sekaligus menjadi pembukaan dan peresmian turnamen. Benjamin Mendy menjalani persidangan terkait kasus 8 pemerkosaan, sekali percobaan pemerkosaan, dan sekali penyerangan seksual. Mendy dituduh melakukan semua kejahatan itu di kediamannya di Cheshire yang berlangsung antara Oktober 2018 hingga Agustus 2021. Persidangan yang digelar di Chester Crown, Inggris diperkirakan akan berlangsung hingga 6 pekan lamanya. Nicolo Fagiolo resmi memperpanjang kontraknya bersama Juventus hingga 4 tahun ke depan hingga 2026. Sebuah kepuasan besar bagi sang gelandang berusia 21 tahun yang kembali pada akhir Juni setelah menyelesaikan masa peminjamannya dengan Cremonese. Fagioli bisa tampil sebagai starter pada akhir pekan ini di pertandingan Serie A Italia lawan Sassuolo. AS Roma dikabarkan dalam pembicaraan langsung dengan bek Manchester United Victor Lindelof sebagai alternatif untuk Eric Bailly. Ilupi diyakini sedang mencari bek tengah yang baru sebagai partner Chris Smalling atau mengisi posisi untuk pemain asal Inggris itu, dan mereka mencari ke Liga Primer Inggris yakni Lindelof. Harga yang diminta diyakini sekitar 18 juta euro, namun AS Roma akan meminjam dengan opsi untuk membeli. Krisis finansial membuat Barcelona kesulitan mendaftarkan para pemain barunya. Dilansir Sports Yahoo, 2 pemain baru yakni Andreas Christensen dan Frank Kessie bisa sama-sama pergi secara gratis dari Barcelona jika klub tidak mampu mendaftarkan mereka sebelum laga pembuka La Liga musim ini lawan Rayo Vallecano. Ada klausul yang tertera pada kontrak pemain Denmark dan Pantai Gading itu dengan Barca yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan klub tanpa biaya jika hak-hak mereka tidak terpenuhi. Manchester United tampaknya harus ikhlas gagal mendapatkan jasa Frenkie de Jong di musim panas ini. Gelandang Barcelona itu dilaporkan bakal jatuh ke pelukan Chelsea di musim panas ini. Menurut laporan Metro, The Blues intens berkomunikasi dengan Barcelona. Mereka menegosiasikan berapa mahar transfer sang gelandang di musim panas ini. Mereka kabarnya sudah mencapai kata sepakat terkait mahar de Jong. Jadi, Chelsea sedikit lagi akan menuntaskan transfer sang pemain. Frenkie de Jong mendapatkan cemoohan dari fans ketika menuju tempat latihan Barcelona pada Rabu 10 Agustus waktu setempat. Beberapa fans Barcelona sepertinya tak menginginkan kehadirannya lagi di dalam skuad Barca. Umpatan dari fans tersebut sendiri cukup lantang untuk didengar. Namun de Jong tak menghiraukan hal tersebut. Ia terus melaju untuk masuk ke area tempat latihan Blaugrana.
Brentford resmi mengumumkan kedatangan bintang muda timnas Denmark Mikkel Damsgaard pada Kamis 11 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Damsgaard diangkut dari Sampdoria dengan biaya 13,5 juta pounds dan diikat hingga musim panas 2027. Damsgaard merupakan pemain kelima yang didatangkan The Beast pada musim panas 2022. Ia mengikuti jejak Ken Lewis Potter, Aaron Hickey, Thomas Strakosha, dan juga Ben Mee. Fakta jika Ryan Giggs memperlakukan mantan pacarnya seperti pembantu dan menuntut hubungan intim setiap hari, diungkapkan mantan pacarnya, Kat Graville, dalam pengadilan. Ex-bintang MU itu dituduh mengganggu dan memeras Kat Graville selama 3 tahun pelecehan seksual. Kat mengatakan dalam sebuah pernyataan polisi yang dibacakan pada Selasa 9 Agustus di pengadilan Manchester. Dalam pernyataannya, dia melanjutkan dengan mengklaim bahwa Giggs akan terus-menerus menjatuhkannya dan mengkritiknya. West Ham kabarnya telah mengajukan tawaran memboyong bek tengah Thilo Kehrer dari PSG pada bursa transfer pemain musim panas ini. Menurut Sky Sport, Rabu 10 Agustus, klub Liga Inggris itu tengah menantikan respons PSG. West Ham akan segera bergerak mencari opsi lain jika kesepakatan dengan pemain yang kontraknya di PSG tersisa 1 tahun itu tidak dicapai. Menurut gosip yang beredar beberapa hari terakhir, Manchester City dan Barcelona disebut sudah mencapai kesepakatan transfer Bernardo Silva senilai 60 juta euro. Kabar ini tentu mengejutkan bagi sebagian besar fans City. Terkini, bintang asal Portugal itu buka suara langsung soal gosip tersebut. Silva tidak akan memaksakan apapun, hubungannya dengan pihak klub sudah terjalin dengan sangat baik meski mengakui Barca sebagai klub yang besar. Defender asal Prancis Malang Sarr resmi meninggalkan Chelsea pada bursa transfer musim panas 2022. Ia pun kembali ke negara asalnya dan bergabung bersama AS Monaco dengan status pinjaman opsi permanen. Nantinya, Malang Sarr akan menjadi pinjaman AS Monaco selama 1 musim. Jika berhasil menunjukkan performa baik, AS Monaco pun bisa saja mempermanenkan pemain berusia 23 tahun tersebut. Timnas Indonesia U16 sukses menyikat Myanmar pada pertandingan semifinal Piala AFF U16 Rabu 10 Agustus di Maguwoharjo Stadium, Sleman. Anak asuh Coach Bima Sakti tertinggal lebih dulu melalui Nan Mintet di babak pertama. Indonesia lalu berhasil samakan kedudukan melalui 1-1 lewat gol tendangan bebas Rizky Afrizal. Skor seri membuat laga dilanjutkan ke babak penalti. Di momen ini, kiper Andrika berhasil membendung satu eksekutor Myanmar sehingga Indonesia pun menang 5-4 atas Myanmar. Di final nanti, Indonesia akan bertemu Vietnam pada Jumat 12 Agustus. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!